Shalom, salam, damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, saya mengenal banyak orang yang beriman Kristen, dan banyak juga di antara mereka yang merasa bahkan sungguh-sungguh diberkati Tuhan. Tapi tidak sedikit juga yang sudah menjadi Kristen tapi mengalami berbagai macam penderitaan dan dia tidak merasa dekat dengan Tuhan. Dia merasa bimbang, dia merasa ragu, bahkan ada juga yang meninggalkan Tuhan. Mereka mengatakan, wah nyong jadi Kristen ya tetap kayak gini. Nah, aku menjadi Kristen kok ya tetap seperti ini katanya. Jadi orang yang meninggalkan iman Kristen lalu menjadi mu'alaf atau apapun namanya, meninggalkan Tuhan lalu tidak beriman lagi, biasanya karena dia tidak merasakan berkat Tuhan ketika dia sedang mengalami badai kehidupan. Oleh sebab itu beberapa hari terakhir ini saya mengajak supaya kita hati-hati kalau mengalami badai kehidupan. Badai kehidupan bisa menerjang dan menghancurkan iman percaya kita. Tapi sebaliknya, bagi orang yang sungguh-sungguh beriman, yang menemukan Tuhan, yang percaya kepadanya, badai kehidupan justru akan menguatkan dan mengokohkan imannya. Bisa menghancurkan, bisa menguatkan. Dan saya berharap ibu, bapak, dan saudara termasuk yang dikuatkan meskipun kita mengalami badai kehidupan yang dahsyat sekalipun. Mari kita belajar masih dari kitab Injil Matius 14 tentang bagian ini penting supaya kita kokoh di dalam Tuhan. Injil Matius 14, kita masih akan mendalami bagian ini saudara. Tapi kini kita akan lebih fokus pada ayat 25 sampai dengan 31. Matius 14 ayat 25 sampai dengan 31. Yang demikian firman-Nya. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Lalu mereka berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Lalu Petrus berseru dengan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, menghadapi badai kehidupan adalah wajar, karena kita ada di dunia yang penuh dengan malapetaka, dosa, dan macam-macam. Menghadapi badai kehidupan bagi orang beriman seperti yang lain itu juga wajar. Bedanya adalah orang yang beriman di dalam Tuhan punya pengharapan. Karena apa? Karena Mesias Yesus akan menolong. Yakinlah itu. Tapi bedanya lagi adalah kita harus sungguh-sungguh teguh percaya. Itulah sebabnya di dalam iman Kristen diajarkan agama tidak menyelamatkan, hanya iman. Dan iman adalah perilaku hidup, bukan ritual. Yang lain, ritual penting. Oh, kalau mengamalkan ini, uang datang sendiri. Oh, kalau mengamalkan ini, rezeki lancar. Oh, kalau mengamalkan ini, umurnya panjang. Macam-macam. Tapi kalau di dalam iman Kristen, enggak. Yang bikin rezeki lancar, umur panjang, uang itu datang, ya kita berusaha dan diberkati Tuhan. Bukan karena ritual. Bukan karena ritual. Itulah sebabnya ketika murid-murid takut, Yesus datang menghampiri, berjalan di atas air. Dan
mereka ketakutan. Tapi Yesus berkata, "Ini aku, jangan takut, tenanglah." Dan Petrus menjawab, "Jika Engkau Tuhan, suruh aku berjalan di atas air menghampirimu." Datanglah. Petrus berjalan di atas air, mendapatkan Yesus. Saudara, asik. Petrus bisa berjalan di atas air karena kuasa dari Tuhan. Tapi ketika ada tiupan angin, gelombang yang datang, Petrus mulai kekes, takut, ragu, cemas, bimbang. Jangan-jangan nanti. Dan betul, karena itu lalu dia tenggelam. Beruntung dia berteriak, "Tuhan tolong!" Dan Tuhan menolongnya. Teguran yang penting ada di ayat 31. Dikatakan apa? Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Saudara, yang menjadi persoalan bagi orang beriman di tengah badai kehidupan, bukan karena Tuhan tidak menolong. Oh, Tuhan menolong. Bukan karena bebannya berat. Oh, beban berat nanti ditolong juga. Tapi yang menjadi persoalan adalah seringkali orang beriman, saya dan saudara ini kurang yakin. Ayat 31 mengatakan kurang percaya dan bimbang. Kurang percaya dan bimbang. Kurang percaya dan bimbang itu menjadi masalah utama. Sehingga ketika badai kehidupan menerjang kita, maka kita goncang, kita kurang percaya. Lalu kita bimbang, apa betul Tuhan akan mampu menolong? Masalahku sulit, masalahku masalah sakit, penyakit kronis, masalahku itu masalah keuangan yang rumit, masalahku itu masalah relasi dengan keluarga yang tidak mudah. Bimbang, kurang yakin. Kurang yakin dan bimbang membuat kita akan hancur oleh masalah kita. Keyakinan yang kurang dan bimbang akan membuat orang beriman menjadi jauh dari Tuhan. Kalau di tengah badai kita tidak datang padanya. Oleh sebab itu hari ini saya mengajak, mari silakan badai kehidupan datang, tapi jangan pernah kita menghilangkan apalagi mengurangi keyakinan kita, dan jangan pernah lalu kita menjadi bimbang. Karena itu menjadi penghalang untuk Tuhan menolong kita. Saudara, Rasul Petrus kurang yakin dan bimbang, dan dia tenggelam. Beruntung dia ingat Yesus, dia berkata, "Tuhan tolong." Dan beruntung Tuhan segera bertindak dan dia terselamatkan. Coba bayangkan jika tidak, Rasul Petrus akan tenggelam di dasar danau atau laut itu. Oleh sebab itu saudara, mari memupuk keyakinan. Mari kita melatih untuk tidak bimbang. Caranya Pak? Caranya, perhatikan firman Tuhan. Janji Tuhan ya dan amin. Cara yang kedua, lihat kesaksian-kesaksian orang beriman di dalam Alkitab. Janji Tuhan ya dan amin. Lihat juga bagaimana Musa menghadapi banyak masalah dan ditolong Tuhan mampu memimpin bangsanya. Lihat juga bagaimana karena dosa dan kesalahan Yunus dimakan ikan dan dia ditolong Tuhan. Meskipun 3 hari 3 malam dia ada di perut ikan itu, tapi ditolong Tuhan. Lihat juga bagaimana kesaksian-kesaksian orang pada zaman ini. Bisa di YouTube, bisa di channel yang lain. Dan saudara akan perhatikan Tuhan itu setia ya dan amin. Jadi lihat Alkitab, baca firman-Nya, lihat tokoh-tokoh Alkitab, bagaimana kehidupan mereka, dan lihat orang beriman pada masa kini. Kuncinya satu, jangan bimbang dan tetap yakin. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk perenungan hari ini. Meneruskan Matius 14, hari ini kami belajar ternyata yang sering menjadi penghalang kami adalah kurang yakin dan bimbang. Semoga dengan ini kami memiliki keyakinan dan kami tidak lagi bimbang, bahkan di tengah badai kehidupan, di tengah sakit penyakit, kesulitan ekonomi, persoalan, dan macam-macam, kami meyakini janji Tuhan bahwa Tuhan menolong. Kami harus berupaya, tapi Tuhanlah yang menolong kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kami tidak lagi bimbang, tapi kami tetap yakin dan kokoh, karena Mesias pasti menolong kami. Terima kasih Tuhan, demi Kristus pengantara kami. Haleluya. Amin.